menggelar rapat paripurna. Lewat DPR, Presiden Prabowo beri instruksi terkait LPG 3 kg. MPR desak Malaysia usut tuntas penembakan WNI. DPR akan evaluasi pemilu serentak 2024. Halo pemirsa, Simpo Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terjadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta selama sepekan terakhir ini. Tentunya bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya di mana DPR menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut beragendakan pengesahan RUU BUMN, naturalisasi pemain timnas Indonesia, serta pembahasan tata tertib peraturan DPR. DPR menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat paripurna ini membahas 3 hal, yakni pengesahan RUU BUMN, naturalisasi pemain timnas Indonesia, serta pembahasan tata tertib peraturan DPR nomor 1 tahun 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko beserta Wakil Ketua lainnya Cucun Ahmad Samsurijal, Saan Mustafa, dan Adies Kadir. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 6 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pengecer LPG 3 kg kembali berjualan. Hal itu dilakukan Presiden merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas melon. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg per hari Selasa, 4 Februari 2025. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo melalui pimpinan DPR Dasko, yang mengaku sejak kemarin DPR terus berkomunikasi dengan Presiden perihal tersebut. Dasko menjelaskan bahwa kebijakan terkait gas LPG 3 kg ini bukan arahan Presiden Prabowo. Oleh karenanya, Presiden memberikan instruksi agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula. Instruksi tersebut akan dijalankan sambil menunggu proses pengalihan pedagang eceran menjadi sub pangkalan untuk menjaga harga jual tidak dimainkan oleh oknum pedagang. Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta
Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Di 3 kg. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko meninjau langsung lokasi pangkalan dan subpangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Tinjauan dilakukan untuk memastikan stok gas sekaligus mengecek tidak ada lagi antrian masyarakat yang hendak membeli gas LPG 3 kg. Usai kabar gembira datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian SDM untuk mengaktifkan kembali para pengecer dapat menjual gas, Wakil Ketua DPR Dasko langsung melakukan tinjauan ke pangkalan dan subpangkalan gas LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Tinjauan ini untuk memastikan stok gas sekaligus mengecek tidak ada lagi antrean masyarakat yang ingin membeli gas. Dasko menyebut harga LPG di pangkalan maupun subpangkalan telah sesuai. Pangkalan yang menjual ke subpangkalan seharga Rp16.000, sedangkan subpangkalan menjual ke masyarakat seharga Rp19.000. Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan Rp16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat Rp19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masih terkait dengan gas LPG 3 kg di mana Wakil Ketua DPR Dasko merespon terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Ia mengkonfirmasi bahwa stok gas LPG 3 kg tidaklah langka. Gas LPG 3 kg atau gas melon kini menjadi langka imbas dari kebijakan yang mengatur tidak diperjualbelikan ke para pengecer. Namun polemik yang tengah terjadi di masyarakat ini pun kini terjawab dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pengecer dapat kembali berjualan gas melon. Bahkan status para pengecer tersebut akan dinaikkan menjadi subpangkalan sehingga pemerintah dapat mengatur regulasi agar harga gas melon sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak khawatir terkait stok gas melon. Dinilai tidak langka ya Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur. Nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 12 DPR RI, pemirsa mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar gas LPG 3 kg tetap dijual pengecer yang menjadi rantai pendistribusian gas kepada masyarakat. DPR mendorong pemerintah agar dapat melakukan perbaikan sistem tata kelola pendistribusian gas LPG 3 kg agar tepat sasaran. Komisi 12 DPR mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar gas LPG 3 kg tetap dijual pengecer yang menjadi rantai pendistribusian gas kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suparwoto saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan distribusi gas LPG 3 kg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM terkait pendistribusian gas LPG 3 kg mengakibatkan kepanikan kepada masyarakat. Bahkan, penghentian peran eceran tersebut membuat antrian panjang untuk gas melon.
Kendati demikian, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sigap membuat keputusan untuk menghentikan polemik tersebut. Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di mana? Ada di kecamatan-kecamatan. Kan begitu? Maka pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Dipotong sedemikian rupa cepat tanpa melalui persiapan yang lain, maka terjadilah kekacauan sehingga masyarakat yang memerlukan LPG 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan. Dengan kemampuan pangkalan dalam konteks melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panik buying, sehingga kesannya adalah LPG 3 kg hilang di pasaran. Sedangkan secara volume sebetulnya tetap. Tetapi sekali lagi mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panik buying, sehingga terjadilah antri panjang betul karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer, hanya diformalkan fungsinya menjadi sub pangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Dari Jakarta, Farizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Parlemen bersama saya, Selis Regar. Di mana Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan warga negara Indonesia. Penyelidikan harus mengungkapkan secara terang penyebab penembakannya. Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka Jakarta meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan warga negara Indonesia. Penyelidikan harus mengungkap secara terang penyebab penembakan. Muzani menjelaskan proses penyelidikan harus dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Malaysia. Setelah ada hasilnya, pemerintah Indonesia akan mengkaji. Ya, harus dilakukan apakah dalil atau dalih yang disampaikan oleh aparat penegak hukum itu benar dan seterusnya. Karena itu telah mengakibatkan korban melayani nyawa warga negara Indonesia di Malaysia akibat dari penembakan kepolisian. Karena itu kita minta agar kementerian pemerintah Malaysia melakukan pengusutan dengan tuntas tentang peristiwa ini. Tapi apakah pemerintah Indonesia percaya bahwa Malaysia akan melakukan secara hukum? Enggak, karena ini wilayah hukum Malaysia. Harus dilakukan di Malaysia dulu, nanti hasilnya bagaimana kita mungkin nanti setelah itu kita
Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan peristiwa penembakan ini tidak seharusnya terjadi, khususnya apabila terjalin diplomasi yang baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR menerima kunjungan dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolkenov, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Pertemuan tersebut membahas kerjasama antar kedua negara seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, hingga militer. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolkenov, menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko menyampaikan pertemuannya dengan Dubes Rusia dalam rangka meningkatkan kerjasama antar kedua negara di berbagai sektor. Dasko mengatakan ada banyak isu yang akan ditindaklanjuti oleh Parlemen kedua negara dan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah Rusia yang mendukung penuh keanggotaan Indonesia di BRICS. Ya, kita bicara banyak hal tadi tentang hubungan bilateral kedua negara yang akan kita lebih tingkatkan. Lalu kemudian tadi kita bicara tentang banyak hal, antara lain tadi soal beasiswa mahasiswa kita di Rusia, lalu kemudian kerjasama dalam bidang perdagangan, kemudian bidang energi, ketahanan pangan, dan kemudian peningkatan kerjasama antar parlemen. Dan juga banyak ide-ide yang tadi kita sudah bicarakan dan akan ditindaklanjuti baik antar parlemen maupun nanti penyampaian kepada Presiden kita untuk peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Ya, tadi sudah kita bicarakan dan kita juga apresiasi kepada pemerintah Rusia yang sudah mendukung kita menjadi keanggotaan penuh dalam waktu singkat. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolkenov, menyebut beasiswa bagi pelajar Indonesia juga akan ditingkatkan dalam waktu ke depan. Well, it was a very fruitful meeting today. We discussed a lot of issues regarding, first of all, our interparliamentarian cooperation. We expect to exchange some visit and experience between the lower houses of our two parliaments. And we are glad that we find out that Parliament of Indonesia is ready for such interaction with Russian colleagues. And we expect to have this year some important visits to discuss prospects of our bilateral cooperation. Yes, we discussed different topics of our bilateral cooperation. We have, just in the beginning of this week, we celebrated the 75th anniversary of establishment of diplomatic relations between Indonesia and Russia. And I'm very glad that we have fruitful and multifaceted relations. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menanggapi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran terhadap kementerian maupun lembaga. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya patuh dan taat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam efisiensi anggaran dengan menggelar rapat melalui platform Zoom. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres ini, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga untuk melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi. Merespon hal tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa pihaknya taat dan patuh terhadap arahan Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran. Syafri menyebut anggaran yang dipangkas dalam kementeriannya itu hanya di sektor yang tidak diperlukan, seperti administrasi dan kunjungan-kunjungan. Bahkan Kementerian Pertahanan saat ini menggelar rapat dan seminar hanya menggunakan platform Zoom. Efisiensi anggaran kita ikut patuh dan taat kepada peraturan pemerintah. Sektor apa Pak yang dikurangi? Berapa? Sektor apa yang dikurangi untuk efisiensi? Sektor-sektor yang tidak diperlukan. Antara lain urusan administrasi, kunjungan-kunjungan, rapat-rapat yang tidak diperlukan, seminar-seminar itu sudah tidak ada lagi. Kita pakai Zoom sekarang. Oke. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Simpo Parlemen.
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana DPR RI menyoroti kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 8 orang. Kasus kecelakaan akibat remblong dinilai kerap terjadi sehingga diperlukan pengecekan secara berkala terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan niaga. Pimpinan DPR menyoroti atas insiden yang menewaskan 8 orang akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa lalu. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, insiden tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemilik kendaraan maupun perusahaan, serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala. Menurutnya hal itu menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan remblong yang bisa terjadi pada kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun angkutan niaga. Dasko juga mengusulkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi angka kecelakaan dengan menghilangkan sistem tap manual di pintu tol. Ia menilai dengan teknologi yang lebih maju, kendaraan bisa melakukan pembayaran e-tol tanpa harus memberhentikan kendaraan. Ya, yang pertama setelah kita lakukan pencermatan, kecelakaan-kecelakaan itu sering terjadi termasuk yang terakhir kali ini karena adanya remblong. Nah, remblong ya ini baik dari kendaraan angkutan maupun angkutan umum maupun angkutan niaga dalam hal ini truk dan bus itu perlu kemudian dilakukan pengecekan secara berkala terutama dari pemilik maupun kemudian nanti Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya harus melakukan pengecekan secara berkala. Nah, yang kedua mungkin dari sisi teknologi untuk mengurangi angka kecelakaan, kita mungkin menyarankan ke pemerintah untuk tidak atau meninggalkan pemakaian sistem tap yang dia harus berhenti. Nah, harusnya itu kemudian dapat dipakai teknologi yang lebih maju, bagaimana melakukan pendeteksi pembayaran tanpa mobil harus berhenti. Dan itu di beberapa negara sudah ada. Iya, terutama itu. Makanya setiap pemberian KIR dan lain-lain itu tetap harus dijaga. Dan saya pikir kelalaian di Undang-Undang Lalu Lintas itu juga kan sudah ditentukan sanksinya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dan dari Komisi 2 DPR memastikan evaluasi tentang pemilu dan pilkada 2024 akan dilakukan secara bersamaan. Evaluasi akan dilakukan bersama Kemendagri dan penyelenggaraan pemilu dengan mendengar kajian berbagai stakeholder terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsyayuda usai menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rifki Nizami mengatakan bahwa nantinya evaluasi pemilu dan pilkada 2024 akan dilakukan secara bersamaan. Di sisi lain, dirinya juga belum bisa memastikan terkait revisinya Undang-Undang Pemilu.
Oleh karena itu, Komisi 2 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR perihal pembahasan terkait evaluasi pilkada dan pemilu. Mungkin kalaupun ada tambahan terkait evaluasi tentang pemilu dan pilkada kita akan kami agendakan berikutnya. Evaluasi ini juga nanti secara simultan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tadi Pak Mendagri sudah melaporkan sambil mendengar kajian dari civil society, academic society, dan berbagai macam stakeholders kepemiluan lainnya untuk nanti juga mendapatkan insight kira-kira blueprint sistem politik dan pemilu kita ke depan seperti apa. Komisi 2 DPR RI juga akan melakukan hal yang sama. Nanti pada titik tertentu kami akan bertemu, kira-kira rekomendasi dari berbagai pihak ini akan membuahkan hasil, apakah revisinya akan kita lakukan segera, kapan waktunya, tentu tergantung nanti dari evaluasi yang kita lakukan. Jadi terkait dengan berbagai macam pertanyaan soal revisi Undang-Undang Pemilu kapan dibahas, kami belum bisa memastikan jadwal. Kalau kami dari DPR, kami serahkan sepenuhnya kepada rapat pimpinan DPR, kapan itu akan diserahkan dan apakah akan diserahkan ke Komisi 2 DPR RI atau melalui Pansus atau melalui Badan Legislasi, semuanya juga sebagai Ketua Komisi 2 saya serahkan kepada pimpinan DPR. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 12 DPR RI, pemirsa menyoroti terkait adanya praktik tambang emas ilegal yang merugikan negara mencapai triliunan rupiah di Kalimantan Barat. Dalam praktik tambang emas ilegal ini diduga terdapat oknum aparat yang menjadi pelindung kegiatan tersebut. Komisi 12 DPR menyoroti terkait adanya praktik tambang emas ilegal yang merugikan negara mencapai triliunan rupiah di Kalimantan Barat. Wakil Ketua Komisi 12 DPR Sugeng Suprawoto mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kredibilitas aparat penegak hukum atas vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap warga negara Cina dalam kasus dugaan penambangan emas ilegal. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola penambangan emas agar negara tidak lagi mengalami kerugian akibat pertambangan ilegal. Adanya penambangan-penambangan ilegal, bahkan ada penambangan emas ilegal sampai kurang lebih 700 berapa? Hampir 1 triliun lebih kerugian negara dan itu divonis bebas. Bayangkan itu. Berapa kerugian negara, terlebih dari itu adalah kredibilitas aparat penegak hukum menjadi dipertanyakan di sini dengan keputusan itu. Itu juga kemarin kita sampaikan di depan Kementerian ESDM yang sehingga ini memerlukan perhatian yang sangat-sangat khusus. Sekali lagi, tata kelola pertambangan akan kita cermati dengan seksama di Komisi 12. Makanya sekarang ini hadir kami dari diskusi tadi karena hari ini juga ada rapat panja tadi tentang kelistrikan, maka ke depan akan kita cermati sedemikian rupa tata kelola pertambangan karena ini barang tidak terbaharui, non-renewable, barang terbatas sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.